Acara ini dipersembahkan oleh Krating Deng. Erika Hestu Wahyuni adalah salah satu dari sejumlah seniman muda yang tengah berkibar namanya dan sekaligus menguasai pasar karya seni di Indonesia. Sejak lukisan Erika terjual pertama kali pada tahun 1990, karya-karya Erika yang punya karakter berbeda langsung menarik perhatian kalangan pecinta seni, pelukis, dan pengamat seni rupa. Sebagai pelukis muda berbakat, Erika yang sedang menikmati manisnya boom seni lukis Indonesia memasuki dunia seni rupa penuh dengan rasa percaya diri. Saya merasa sampai saat ini itu saya berproses dan saya akan terus merasakan itu sebagai proses. Jadi banyak tantangan di mana saya harus memecahkan suatu komposisi warna atau bentuk atau objek yang ada, tema dan sebagainya, itu masih sampai saat ini saya berproses untuk terus mencari kesempurnaan itu yang menarik. Dan lebih menarik lagi di mana saat saya bisa menyelesaikan satu lukisan, saya sudah bisa memecahkan persoalannya itu. Meski bukan pelopor, Erika menegaskan karakter yang berbeda dengan para seniornya dalam memotret dunia anak-anak. Dengan spontan dan tanpa beban, Erika yang menjadi inspirator banyak pelukis muda memasuki dunia anak-anak yang kaya kegairahan, mimpi-mimpi, rasa takjub, kenaifan, dan kejujuran. Dengan cara seperti itu, Erika bisa menuangkan seluruh pengalaman pribadinya semasa anak-anak. Malahan secara tidak sengaja, dengan leluasa, Erika juga mampu merepresentasikan pengalaman anak-anak secara umum yang penuh keriangan. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya udah dalam diri saya itu bilang ya, kalau melukis itu juga sama haknya dengan keseharian saya, seperti diary ya. Jadi saya nggak perlu melukis sesuatu yang itu tuh seperti apa yang saya lihat, tapi saya nggak ngerasain sama sekali. Itu suatu kesalahan buat diri saya. Kalau menuangkan ke dalam karya itu jadi sesuatu bagian yang solid gitu. Nah, satu-satunya yang memang buat saya itu saya nilai mudah, yaitu keterlibatan diri saya di dalam lukisan itu, ada di dalam lukisan itu. Setelah menyepi belajar di Institut Seni Surikov Moskow, Rusia selama 3 tahun, Erika semakin matang dalam berkarya. Lukisan-lukisan Erika tidak semata-mata lukisan perjalanan yang memotret sejumlah objek sebagai seorang turis. Lukisan-lukisan Erika adalah hasil dari intensitas merenung yang memungkinkannya mendapat pemahaman baru di dalam menghadapi lingkungannya. Dengan tetap mempertahankan teknik dan pendekatan naif kekanak-kanakan, Erika menuangkan pengalaman dan pandangan-pandangannya. Sejumlah lukisannya yang baru mengajak penikmat merasakan atmosfer Rusia, tempatnya bermukim selama masa belajar. Keterpesonaan Erika pada tempat-tempat bersejarah di Cina juga mendorongnya melukiskan wajah Cina. Erika tuh untuk saya suatu sosok yang super kreatif dan sangat berbeda dari kebanyakan orang yang saya kenal. Dia buat saya tuh sangat menarik dan dia punya konsep sendiri. Dia tidak pernah ikut-ikut aliran lain atau ikut-ikut gaya lain gitu ya. Dan dia tuh benar-benar, saya pernah jalan gitu bersama gitu, dia bisa ngeliat-liat gitu, tiba-tiba kayak ada sesuatu, terus kemudian dia menggambar gitu berdasarkan itu. Lalu saya tanya, apa itu gambaran kamu? Dia bisa menceritakan
secara lancar gitu. Oh ya tadi karena saya ngelihat, seumpama saya melihat tukang bakso misalnya bersama dengan tukang pizza dan mereka sedang berjualan kepada anak-anak. Jadi itu semua dia mempunyai alur cerita yang lengkap gitu. Dan dia bisa mengeluarkan itu ya. Yang saya kagumi juga dari dia tuh, dia mempunyai pengetahuan teknis yang mendalam. Ada satu kekhasan dari karya-karya Erika adalah dia memandang bahwa dunia kanak-kanak itu adalah dunia yang penuh sukacita. Apa yang dia sampaikan itu adalah lambang kesukacitaan, keceriaan warnanya, kemudian gerak-gerik dari objek atau figur yang dia sampaikan, dari komposisinya dan dari tema-tema yang dia sampaikan. Itu ada satu karakter dari dia bahwa Erika memang memandang hidup dengan optimistik, dengan kegembiraan. Seperti kita tahu bahwa dunia anak-anak itu tidak pernah berpikir kapan dia sakit, kapan dia harus menangis, kapan dia harus tertawa. Semua dijalanin dengan spontan saja. Original, lepas, dia itu lepas tanpa kekangan. Warna-warnanya pun juga walaupun colorful tapi match ya, tidak saling bertolak belakang ya. Dan seolah-olah dia melukis tanpa beban. Itu yang saya kagumi dari dia. Sebagai pelukis, Erika menjalani profesinya dengan riang dan sepenuh hati. Dalam komunitas pelukis, Erika dikenal sebagai sosok pelukis yang menonjol. Erika lancar menuangkan keindahan gagasan anak-anak yang polos dan murni tanpa dibebani berbagai konseptualisasi. Erika bekerja sangat cepat dan hingga saat ini ia telah menciptakan lebih dari 600 lukisan bergaya anak dengan beragam tema. Sebagai pelukis, totalitas Erika pada seni lukis tidak diragukan. Oh, Red Bullet, famous all over the world. Asyiknya oke terus. Oh, Red Bullet, famous all over the world. Asyiknya oke terus. Dalam waktu yang sangat singkat, Erika yang produktif dalam berkarya telah menjadi pelukis fenomenal yang mampu menembus pasar lukisan. Dari ratusan ribu rupiah, harga lukisan Erika menanjak ke angka ratusan juta rupiah pada tahun 2001. Bersama sejumlah pelukis muda seperti Nasirun, Entang Wiharso, dan Faisal, Erika masuk dalam deretan pelukis yang karyanya selalu ditunggu dan diburu. Meski dijuluki Ratu Pasar karena lukisannya laris, Erika Royal membagi pengetahuannya kepada sesama pelukis atau mereka yang ingin menjadi pelukis. Saya memulai semuanya itu dari bawah. Saya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang seperti mimpi, tapi saya meyakinin itu suatu saat akan jadi kenyataan. Misalnya waktu itu saya hanya pengen berpameran di suatu gedung pameran yang bagus gitu. Untuk mencapai itu saya harus mencapai karya beberapa biji yang mereka tentukan dan dengan kualitas yang konsisten, yang saya maksud serius, one by one gitu. Dari konsep-konsep sederhana itu saja. Saya nggak sadar bahwa selama ini saya sudah membangun image gitu. Yang saya tahu dari satu pameran ke pameran itu saya mengandalkan visi, dari visi apa yang ingin saya ajak publik untuk mendengar dan melihat dari apa yang saya tuangkan itu. Erika lahir tanggal 1 Januari 1971 di Yogyakarta dari pasangan Sumarman dan Sumiati. Sejak duduk di taman kanak-kanak, Erika sudah senang menggambar. Erika yang anak tunggal senang menggambar gunung dan sawah sebagaimana anak-anak seusianya. Karena hobinya menggambar, Erika yang setiap hari mencoret-coret tembok sering ngambek kalau pensil krayonnya habis dan bapaknya tidak segera membelikan.
Dia sejak TK ya, TK itu dia mulai tangannya tuh nggak pernah berhenti, dia tuh coret-coret tembok. Sampai saya tuh sering marah, tembok sudah kita kapur bersih, udah paginya udah mulai ada gambaran. Iya, macam-macam gambar. Kesimpulan saya tangannya itu tidak pernah berhenti gitu. Nah, terus sudah mulai masuk SD, kita coba. Kan zaman dulu kan SD itu mesti ada lomba lukis ya. Nah, saya coba, saya lombakan di ada siapa ada lomba lukis, saya daftarkan, saya coba. Ternyata dia tuh mendapat nominasi. Saya bersyukur dilahirkan di lingkungan yang sederhana, yang mengajarkan saya untuk survive, di mana saya menginginkan sesuatu, saya harus survive dan berjuang untuk mendapatkannya. Gitu. Tidak bisa membalik telapak tangan. Itu yang sampai saat ini yang menjadi pedoman di mana saya akan terus berjuang. Ketika duduk di sekolah dasar, kesukaan Erika menggambar makin tidak terbendung. Berbagai lomba melukis anak-anak diikutinya dengan kesungguhan. Kegagalan menjadi juara pertama mendorongnya untuk terus belajar. Pada tahun 1981, Erika bergabung dalam Sanggar Katamsi Yogyakarta dan banyak menimba ilmu dari Soeharto PR dan Heri Wibowo. Pada masa itu, Erika berhasil 8 kali menjuarai lomba gambar tingkat lokal maupun regional sejak kanak-kanak hingga remaja. SMA itu dia kalau pelajaran matematika mesti tidak mau, dia nggak ya keluar, tidak bisa keluar. Nah, kalau di SMA itu apa pelajaran yang tidak senang, gambar guru nih, nah, itu kan sampai dimarahin gurunya gitu. Akhirnya setelah saya tahu bakatnya, dulu lulus dari SMA, dia komplot dengan teman-temannya, dia bilang, "Pak, saya mau ke Gajah Mada dengan teman-teman akrabnya." Nah, saya tuh tahu, saya tanyakan, "Kamu tuh mau masuk Gajah Mada tuh apa yang kau andalkan? Apa yang kau jangan hanya kubyuk-kubyuk dengan kawan akrab, tapi lihatlah potensi atau bakat Anda tuh. Kalau Bapak melihat kamu tuh pasnya diisi. Kalau mau jadi orang, cepat jadi orang, manut Bapak mesti berhasil." Dia punya pikir, mau. Dari kecil saya sebenarnya nggak tahu bahwa melukis itu jadi profesi saya gitu, karena prinsipnya saya kan juga jalani gitu, mana yang terbaik buat saya nanti saya lihat dan akan saya alami gitu. Meski semasa kuliah, Erika pernah menyabet penghargaan untuk kategori sketsa dan lukisan cat cair terbaik, kuliah teori membuatnya tidak betah kuliah. Erika kemudian memilih mematangkan diri di luar kampus menjadi pelukis jalanan. Erika sering pergi ke Bali dan Jakarta, memasarkan karya-karya lukisnya door to door dengan modal cuek dan keberanian sebelum akhirnya bisa menggelar pameran tunggal. Red Bullet, famous all over the world. Asiknya oke terus. Oh, Red Bullet, famous all over the world. Asiknya oke terus. Sebagaimana layaknya anak-anak, Erika selalu tertarik dengan benda-benda di dalam rumah, dunia kecil yang paling dikenalnya. Selain itu, dunia di luar rumah yang lebih besar, luas dan syarat warna seperti kota, taman, pasar, kebun binatang, jalanan dan sebagainya juga mempesona Erika. Malahan jenis satwa gajah yang sangat disukainya menjadi sumber kegembiraan Erika dalam berkarya. Sebagai pelukis, Erika punya kepekaan menangkap realitas yang berseliweran di sekitarnya. Tanpa batasan waktu, Erika yang kompromis dengan selera pasar melukis kapan dan dimanapun keinginannya melukis datang.
kita lihat kan seperti orang awam mungkin ya menilai kalau yang namanya pelukis atau pekerja seni itu sangat idealis atau sebagainya, itu saya anggap itu hanya sebagian saja, dan selebihnya itu sebenarnya bagaimana caranya bisa menselaraskan gitu dengan masyarakat yang mungkin berpikiran lain, nggak hanya berpikiran art adalah art gitu, mungkin punya pemikiran seni adalah bisnis atau seni untuk banyak hal gitu. Kita harus mencoba banyak kemungkinan. Erika merupakan fenomena langka dalam dunia seni Indonesia. Dengan mengabaikan persyaratan-persyaratan konvensional, Erika terus melukis menurut cara yang dirasakannya paling baik baginya. Yang menarik, sesuatu yang dianggap kekurangan terbesarnya justru menjadi aset. Sebagai pelukis, Erika berhasil menyatukan bakat, gagasan, dan keterampilannya dengan suatu visi yang pragmatis. Dan kini ketika usianya baru 33 tahun, Erika tergolong pelukis yang sukses dengan sejumlah kolektor yang tidak sabar menunggu karya-karya terbarunya. Pada saat undangan baru dibagikan, itu sudah ada beberapa orang yang berani membeli lewat katalog, belum lihat lukisannya sama sekali. Jadi baru lihat gambarnya saja, mereka sudah, saya mau beli. Loh, belum lihat Bu, nggak apa-apa, saya mau beli lukisannya. Itu saking punya kepercayaan ya yang luar biasa kepada lukisan daripada Erika. Saya waktu ngelihat undangannya, wah serta-merta saya tahu saya suka nih yang ini nih gitu. Jadi saya langsung datang waktu viewingnya ya begitu. Di sana saya lihat tambah suka, tambah yakin, tambah mantep gitu. Ya udah saya beli. Datang dari Jakarta sekarang sudah di bel kolektor ke Bandung. Padahal kesini itu butuh ngasuh total. Ada kolektor dari Magelang, bahkan dari Semarang. Tahu kalau di Jogja ya, kejar. Sampai pernah saya tahu tuh kolektor dari mana? Dari Semarang. Dari jam 6 sore datang sini. Jaluk lukisannya pokoknya kudu mulai aku kudu nggawa lukisan. Nah, dia kan seperti kaya terpojok itu, kemudian jadi gambar, menunggu dia melukis sampai selesai. Selesai jam berapa? Jam 3 malam. Itu masih basah, ya dibawa. Moskow menjadi obsesi Erika sejak ia kembali dari kota itu Oktober tahun 2000. Setahun kemudian, Erika kuliah di Institut Seni Surikov yang dianggap institut terbaik di Moskow. Dan ironisnya, sebuah institut yang orientasinya justru ke aliran realis. Harapannya Erika dapat memperkaya keterampilan melukisnya meskipun orientasinya bergaya realis. Ia menjadi perempuan pelukis Indonesia pertama yang belajar di Rusia dan mahasiswa Indonesia pertama di Institut Seni Surikov. Ketika di Rusia, Erika tinggal di apartemen tua dan melukis di tengah suasana khas Rusia. Saya terkesan dengan Erika karena bukan semata-mata dia pelukis yang kata orang-orang lukisannya mahal. Juga bukan karena aliran lukisannya yang kata pengamat disebut innocent, kekanak-kanakan atau segala macam. Saya terkesan kepada dia lebih kepada totalitas dia kepada bidang yang dia tekuni, dan saya kira dia memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan dia sesama pelukis. Saya sendiri sangat senang ya, sangat ngefans lah dengan Erika ya. Walaupun dulunya waktu saya masih kuliah, dia belum ada, dia di kelas kami jauh ya. Tapi saya selalu membaca berita mengenai kesuksesannya, juga kritik-kritik terhadapnya. Karena saya bangga sekali punya adik kelas seperti Erika yang telah go global. Yang menyebabkan Erika berhasil sampai pada saat ini, pertama adalah semangatnya untuk selalu belajar.
Kedua, dia punya konsistensi pada apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, dia memiliki stamina yang tinggi. Nampak orangnya selalu sehat walafiat sebagai perempuan ya. Dan saya pikir stamina ini juga ditumbuhkan oleh sikap jiwa, sikap dari dalam diri yang selalu optimistik gitu. Kehilangan banyak waktu berkumpul dengan suami, anak dan orang tuanya adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan. Meski tidak mudah, sebagai pelukis wanita yang punya anak, suami dan orang tua, Erika ingin selalu menyenangkan mereka yang dikasihinya. Satu bagian dari diri saya ya, jadi itu bagian dari darah saya dari dia, dan jadi sumber spirit buat saya gitu, dimana membuat saya bertahan. Sebagai pelukis, Erika yang punya satu anak, Yasinta, dari pernikahannya dengan Masril, seorang pelukis, ingin selalu bisa survive dengan lukisannya. Erika akan berupaya mewujudkan impiannya dengan segala cara yang mungkin. Selagi saya masih mampu, saya akan lakukan ke beberapa negara, dan suatu saat nanti dari beberapa negara itu saya akan membangun komunitas sedikit demi sedikit dengan pelukis dan dengan negeri itu gitu. Suatu saat nanti saya punya galeri atau studio, saya bisa kumpulkan di studio saya gitu. Saat ini, Erika yang sudah menikmati hasil kerja kerasnya sebagai pelukis sedang menyiapkan bengkel kerja seni rupa yang lebih representatif di rumahnya untuk eksperimentasi dan memajang karya-karya terbaiknya. Meski belum sebesar Avandi, Hendra Gunawan atau Hidayat, Erika sedang berproses menjadi pelukis besar yang memperkaya jagat seni rupa Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Krating Deng.